Selamat datang di ruang refleksi ini, sebuah tempat di mana kita belajar menata kembali cara berpikir dan bertindak. Dunia hari ini terlalu ramai oleh suara, namun sering miskin tindakan nyata. Anxiety leading terjebak dalam kebiasaan terlalu banyak berpikir, terlalu banyak berbicara, tetapi sedikit sekali bergerak. Stoikisme, sebuah filsafat yang telah bertahan lebih dari 2000 tahun, mengingatkan kita untuk membalik pola itu. Berpikir seperlunya, bicara secukupnya, dan fokus pada tindakan. Marcus Aurelius berkata, "Jangan banyak bicara tentang manusia yang baik. Jadilah dia." Sebuah nasihat sederhana, namun dalam, karena kebajikan tidak lahir dari kata-kata, melainkan dari konsistensi tindakan sehari-hari. Di sini, kita akan menelusuri 7 pelajaran Stoik yang mengajarkan kita bagaimana menekan ego, menjaga ketenangan, dan mengarahkan energi pada hal yang benar-benar penting. Inilah perjalanan menuju keteguhan dan kebijaksanaan. Selamat datang, mari kita mulai. Poin 1. Berhenti. Membuktikan diri lewat kata-kata. Kita hidup di zaman ketika kata-kata berlimpah ruah. Media sosial dipenuhi dengan opini, pernyataan, bahkan klaim tentang siapa diri kita, apa yang kita kerjakan, dan betapa besar niat baik kita. Banyak orang berlomba untuk didengar, namun sedikit yang benar-benar menghayati bahwa yang lebih penting dari kata-kata adalah bukti nyata dari tindakan. Filsafat Stoik mengingatkan kita akan hal ini. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoik, pernah menulis, "Jangan banyak bicara tentang manusia yang baik, jadilah dia." Pesan ini sederhana, tetapi sangat tajam. Kita tidak perlu meyakinkan orang lain dengan mulut kita, sebab bukti paling nyata adalah bagaimana kita hidup sehari-hari. Seringkali, kita berbicara bukan untuk menyampaikan kebenaran, tetapi untuk membangun citra. Kita ingin terlihat bijak, kita ingin dianggap kuat, kita ingin dipuji sebagai orang yang bermoral. Namun, Stoikisme mengajarkan, pengakuan semacam itu bukanlah ukuran sejati nilai diri. Nilai sejati lahir dari karakter, dan karakter hanya dapat terbentuk melalui tindakan nyata, bukan melalui kata-kata indah. Kata-kata memang memiliki kekuatan. Mereka bisa menginspirasi, bisa menenangkan, bahkan bisa menggerakkan. Namun, kata-kata yang tidak disertai tindakan hanyalah gema kosong. Orang bisa kagum sesaat, tapi kagum itu cepat memudar ketika tidak melihat bukti nyata. Justru, ketulusan, konsistensi, dan kesederhanaan dalam tindakanlah yang meninggalkan jejak mendalam. Epictetus, seorang guru Stoik yang lahir sebagai budak, menasihati murid-muridnya agar tidak sibuk berdebat soal filsafat, melainkan menghidupi ajarannya. Baginya, seorang filsuf bukanlah orang yang pandai menjelaskan teori kebajikan, melainkan orang yang mampu menjalani kebajikan itu dalam keseharian. Dari sinilah kita belajar bahwa Stoikisme tidak dimaksudkan untuk menghias lidah, melainkan untuk membentuk cara hidup. Jika kita jujur, banyak di antara kita yang jatuh pada perangkap ingin membuktikan diri lewat kata-kata. Kita menjelaskan diri kita dengan panjang lebar, seakan-akan takut jika orang salah paham tentang siapa kita. Melainkan dari bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana kita menghadapi kesulitan, dan bagaimana kita bertindak dalam situasi nyata. Membuktikan diri lewat kata-kata justru sering menguras energi yang seharusnya dipakai untuk bekerja. Orang yang terlalu sibuk menjelaskan dirinya, kehilangan waktu untuk menunjukkan dirinya melalui tindakan. Pada akhirnya, ia hanya menjadi penghayal yang pandai berbicara, tetapi tidak pernah benar-benar menghasilkan sesuatu. Sikap Stoik mengajarkan kita untuk lebih hemat kata-kata, tetapi kaya dalam tindakan. Kesunyian yang dipenuhi kerja nyata lebih bernilai daripada pidato panjang tanpa hasil. Orang yang tenang, yang tidak sibuk membela dirinya, justru menunjukkan keteguhan. Ia tidak perlu bersuara keras untuk meyakinkan orang lain, karena tindakannya sudah berbicara lebih lantang daripada kata-katanya. Ketika seseorang benar-benar hidup dengan prinsip, ia tidak perlu berkata apa-apa untuk membuktikan integritasnya.
Orang lain akan merasakannya. Ketika seseorang konsisten dalam tindakannya, ia tidak perlu mengumumkan niat baiknya. Niat itu akan tampak dari hasil yang ia tinggalkan. Dan ketika seseorang memilih diam alih-alih membela diri dengan kata-kata, ia menunjukkan bahwa harga dirinya tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Hidup dengan cara ini memang menuntut kerendahan hati. Karena kita harus rela meninggalkan kebutuhan untuk selalu terlihat benar, selalu dipuji, atau selalu dimengerti. Namun justru disitulah letak kekuatan sejati. Orang yang berhenti membuktikan diri lewat kata-kata adalah orang yang benar-benar memahami bahwa nilai dirinya tidak pernah lahir dari mulut orang lain, melainkan dari hati dan tindakannya sendiri. Jadi, ketika godaan datang untuk menjelaskan panjang lebar siapa diri kita, hentikan sejenak. Tanyakan, apakah yang lebih dibutuhkan adalah kata-kata ataukah langkah nyata? Biarlah orang menilai dengan mata mereka, bukan hanya dengan telinga. Karena pada akhirnya, tindakan adalah bahasa paling jujur. Dan diam yang bermakna seringkali lebih kuat daripada 1000 kalimat pembenaran. Poin 2. Sederhanakan pikiran, perkuat keputusan. Kita hidup di zaman yang dipenuhi dengan informasi. Setiap hari, ribuan pesan masuk ke dalam pikiran kita. Dari layar ponsel, dari percakapan, dari berita, hingga dari opini yang berseliweran tanpa henti. Pikiran kita pun menjadi penuh, sesak, bahkan bising. Akibatnya, kita seringkali kewalahan bukan karena masalah itu sendiri, melainkan karena cara kita memikirkannya. Terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak skenario, terlalu banyak bagaimana kalau, dan akhirnya kita lumpuh dalam kebingungan. Filsafat Stoik hadir sebagai penawar. Stoikisme mengajarkan kita untuk menyederhanakan pikiran, bukan dalam arti menolak berpikir, melainkan menata cara berpikir. Pikiran yang sederhana bukanlah pikiran yang dangkal, melainkan pikiran yang jernih, terarah, dan bebas dari beban yang tidak perlu. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika kamu tidak mampu menyederhanakan sesuatu, kamu tidak akan mampu memahaminya." Seringkali kita menunda keputusan karena terlalu banyak analisis. Kita mengira semakin banyak kemungkinan yang kita pikirkan, semakin bijak keputusan yang kita ambil. Padahal, kebanyakan ketakutan hanya hidup dalam pikiran kita, bukan dalam kenyataan. Semakin lama kita berputar-putar di dalam kepala, semakin kabur pula jalan keluar yang sebenarnya sudah ada di depan mata. Stoikisme mengingatkan, jangan biarkan pikiran yang bercabang membuat kita kehilangan arah. Lebih baik satu langkah yang jelas daripada 100 skenario yang hanya berputar dalam imajinasi. Epictetus menasihati murid-muridnya. Filosofi itu bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dijalani. Kalimat ini menegaskan bahwa berpikir memang penting, tetapi pada titik tertentu, berpikir harus berujung pada keputusan dan tindakan. Sederhanakan pikiran berarti memilah apa yang relevan dan meninggalkan sisanya. Kita tidak perlu memikirkan semua hal. Fokuslah pada inti masalah. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang paling penting di sini? Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Apa langkah paling masuk akal? Dengan pertanyaan sederhana, kita mengembalikan pikiran kepada jalur yang jelas, bukan labirin tanpa ujung. Kebiasaan menyederhanakan pikiran membuat keputusan menjadi lebih kuat. Keputusan yang kuat bukan berarti keputusan yang sempurna, melainkan keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh, tanpa diganggu oleh keraguan yang tidak perlu. Orang Stoik tidak takut salah, karena kesalahan adalah guru. Yang ditakuti hanyalah hidup dalam kebingungan, tanpa berani memutuskan apa-apa. Bayangkan seorang pelaut di tengah badai. Jika ia terlalu sibuk memikirkan semua kemungkinan arah angin, ia tidak akan pernah menggerakkan layar. Kapalnya akan terombang-ambing. Tetapi bila ia fokus pada hal yang paling sederhana, mengendalikan arah layar sesuai arus yang ada, maka ia bisa bergerak maju, sekalipun pelan. Demikianlah hidup kita. Jangan biarkan pikiran bercabang merampas keteguhan keputusan. Seringkali, kesederhanaan pikiran lahir dari keberanian. Berani menolak distraksi, berani menyingkirkan detail yang tidak perlu, berani menegaskan pilihan.
berani berkata, "Cukup, inilah jalan yang akan kuambil." Stoikisme menuntun kita untuk punya keberanian semacam ini. Sebab tanpa keberanian, kita hanya akan menjadi tawanan pikiran kita sendiri. Dalam keseharian, menyederhanakan pikiran bisa dilakukan lewat kebiasaan kecil. Duduk sejenak dalam diam, menuliskan inti masalah di kertas, atau melatih diri untuk bertanya, apakah ini penting? Apakah ini mendesak? Apakah ini sejalan dengan prinsip hidupku? Dengan kebiasaan ini, kita belajar memilah mana yang perlu ditanggapi, mana yang bisa dibiarkan lewat. Ketika pikiran sederhana, hati menjadi tenang. Dan ketika hati tenang, keputusan yang kita ambil lebih jernih, lebih kuat, dan lebih konsisten. Orang lain mungkin masih terjebak dalam lingkaran pertimbangan yang tak berujung, sementara kita sudah melangkah. Pada akhirnya, menyederhanakan pikiran adalah seni mengurangi yang berlebihan, agar yang penting bisa tampak dengan jelas. Ya, bukan hanya soal cara berpikir, tetapi juga soal sikap hidup. Karena keputusan yang kuat lahir bukan dari pikiran yang berputar-putar, melainkan dari pikiran yang berani memilih, berani melangkah. Dan berani bertanggung jawab atas ras yang dipilih. Yoi, berhentilah tenggelam dalam kerumitan yang tidak perlu. Belajarlah menyaring, menata, dan menyederhanakan. Karena setiap langkah maju dalam hidup selalu dimulai dari keputusan yang jelas, dan keputusan yang jelas hanya bisa lahir dari pikiran yang sederhana. Poin 3. Diam adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Di mata banyak orang, diam sering dianggap sebagai tanda kelemahan. Orang yang diam dicap pasif, dianggap tidak punya keberanian untuk membela diri, atau bahkan dikira tidak tahu apa-apa. Namun, dalam pandangan Stoikisme, diam justru merupakan salah satu bentuk kekuatan paling tinggi, sebuah kekuatan yang lahir dari pengendalian diri, kebijaksanaan, dan kejernihan batin. Seneca pernah menulis, kadang-kadang lebih bijak memilih untuk tidak merespons daripada menambah keramaian yang sia-sia. Kalimat ini menggambarkan bahwa tidak semua hal di dunia layak ditanggapi dengan kata-kata. Ada saatnya diam adalah pilihan yang paling tepat, bukan karena kita kalah, tetapi karena kita tahu bahwa energi kita terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak berguna. Kita hidup di era kebisingan, di mana setiap orang merasa perlu memberi pendapat, membela diri, atau menunjukkan eksistensi melalui kata-kata. Media sosial mempercepat dorongan ini. Setiap komentar ingin dijawab, setiap serangan ingin dibalas, setiap isu ingin dimasuki. Tetapi orang Stoik tahu bahwa tidak semua pertempuran perlu dilawan, dan tidak semua kata perlu ditanggapi. Diam seringkali menjadi jawaban yang paling tegas, sekaligus yang paling elegan. Mengapa diam disebut sebagai kekuatan? Karena diam adalah buah dari kendali atas diri sendiri. Orang yang emosinya meledak-ledak akan sulit untuk diam. Iwe Kersen milas kupuela, membalau, membagikan atau menyerang balik. Namun orang yang tenang mampu menahan diri. Ia sadar bahwa kata-kata yang lahir dari amarah sering berujung pada penyesalan. Dengan diam, ia memilih untuk tidak menambahkan api pada api. Ia menjaga dirinya tetap teguh, sementara lawannya kehabisan energi. Marcus Aurelius memberi contoh nyata dalam hidupnya sebagai kaisar Romawi. Di hadapan kritik, fitnah, bahkan pengkhianatan, ia tidak selalu membela diri dengan kata-kata. Ia lebih banyak membuktikan melalui ketenangan sikap dan ketegasan tindakan. Baginya, harga diri tidak ditentukan oleh apa yang orang katakan, melainkan oleh bagaimana ia bertindak selaras dengan kebajikan. Inilah seni diam dalam Stoikisme. Bukan menyerah, tetapi menguasai diri agar tidak diperbudak oleh kata-kata orang lain. Diam juga merupakan bentuk kebijaksanaan, karena tidak semua kebenaran perlu diucapkan pada waktunya. Ada kebenaran yang lebih baik ditunjukkan lewat tindakan. Ada kebenaran yang lebih baik dibiarkan dipahami dengan sendirinya. Diam dalam hal ini bukan berarti tidak tahu, melainkan memilih waktu dan cara yang tepat untuk berbicara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering berhadapan dengan provokasi, komentar tajam, kritik tidak adil, atau sikap orang yang berusaha merendahkan kita. Dalam situasi itu,
Diam bisa menjadi tameng yang lebih kuat daripada kata-kata. Diam tidak memberi celah bagi lawan untuk menyalakan konflik. Diam membuat kita tetap berdaulat atas diri sendiri. Tetapi perlu diingat, diam yang dimaksud dalam stoikisme bukanlah diam karena takut atau diam karena tidak punya pendirian. Diam stoik adalah diam yang sadar, diam yang lahir dari pilihan, dan diam yang penuh kendali. Orang yang berdiam diri dengan kesadaran penuh sedang menunjukkan bahwa ia lebih memilih ketenangan batin daripada kemenangan semu dalam perdebatan. Banyak orang mengira bahwa dengan berbicara panjang lebar mereka bisa terlihat kuat. Padahal semakin banyak kata yang keluar, semakin besar pula peluang kita untuk kehilangan kendali. Kata-kata bisa menjadi jebakan. Sekali terucap, ia tidak bisa ditarik kembali. Karena itulah, orang yang mampu menahan diri untuk diam justru menunjukkan betapa kuatnya ia dalam menguasai pikirannya sendiri. Kekuatan diam juga terletak pada kemampuannya memberi ruang. Dengan diam, kita memberi waktu bagi emosi untuk mereda. Dengan diam, kita memberi kesempatan bagi pikiran untuk jernih. Dan dengan diam, kita memberi peluang bagi tindakan untuk berbicara lebih keras daripada kata-kata. Pada akhirnya, diam bukanlah kelemahan, melainkan seni pengendalian diri. Ia bukan tanda kalah, melainkan tanda menang terhadap diri sendiri. Orang yang mampu diam pada saat yang tepat menunjukkan bahwa ia tidak diperintah oleh emosinya, melainkan oleh kebijaksanaannya. Itulah kekuatan yang sejati. Jadi, ketika dunia memprovokasi Anda untuk berbicara, membela diri, atau menyerang balik, ingatlah ajaran stoik. Tidak semua suara pantas dijawab dengan suara. Kadang, diam yang teguh jauh lebih berwibawa daripada kata-kata yang berlimpah. Diam adalah pilihan orang yang mengerti bahwa ketenangan adalah kemenangan yang tertinggi. Poin 4. Tindakan kecil adalah bukti besar. Seringkali kita berpikir bahwa kebesaran hanya lahir dari hal-hal luar biasa. Kita membayangkan bahwa nilai diri diukur dari pencapaian besar, posisi tinggi, atau tindakan heroik yang spektakuler. Namun, stoikisme justru mengajarkan hal yang sebaliknya. Kebajikan sejati tidak diukur dari panggung besar, melainkan dari tindakan-tindakan kecil yang dilakukan setiap hari dengan konsistensi. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi, memiliki kekuasaan hampir tak terbatas. Namun dalam Meditations, catatan pribadinya, ia lebih banyak menekankan hal-hal kecil. Kesabaran dalam menghadapi orang sulit, kejujuran dalam pekerjaan sehari-hari, kedisiplinan dalam menjaga rutinitas. Ia tahu, justru hal-hal kecil inilah yang membentuk kualitas diri. Karena kebesaran bukanlah sesuatu yang tiba-tiba hadir, melainkan buah dari kebiasaan kecil yang ditanam terus-menerus. Seneca juga pernah berkata, kita harus melatih diri dalam hal-hal kecil sebelum kita dihadapkan pada hal-hal besar. Karena tanpa keteguhan dalam yang kecil, kita tidak akan mampu bertahan dalam yang besar. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa tindakan kecil adalah semacam latihan. Ia berlatih pikiran, hati dan tubuh agar terbiasa pada disiplin, kesabaran, dan kejujuran. Nilai yang akan kita butuhkan dalam tantangan besar kelak. Menghormati orang lain dalam percakapan. Mapanidyari miskiwin Frederian. Mengendalikan amarah ketika diprovokasi. Bangun pagi tepat waktu, atau memilih untuk jujur dalam hal-hal yang tampak sepele, semua itu adalah tindakan kecil. Tetapi tindakan kecil seperti itulah yang sesungguhnya menjadi cermin karakter. Orang yang gagal dalam hal-hal kecil tidak mungkin tiba-tiba teguh dalam ujian besar. Banyak orang menunggu momen luar biasa untuk menunjukkan siapa dirinya. Mereka menunda bertindak dengan alasan belum waktunya, atau nanti ketika kesempatan besar datang. Padahal, momen besar seringkali tidak pernah datang. Dan jika pun datang, kita belum siap karena tidak pernah berlatih dalam hal-hal kecil. Orang stoik tahu bahwa setiap hari adalah latihan. Setiap situasi, betapapun sepele, adalah kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan. Tindakan kecil juga memiliki kekuatan yang sering tidak kita sadari. Satu senyum tulus bisa meredakan ketegangan. Satu kata sederhana bisa menguatkan hati orang lain.
Satu langkah kecil ke arah yang benar bisa mengubah arah hidup. Tindakan itu mungkin terlihat remeh, tetapi dampaknya bisa menjalar jauh lebih luas daripada yang kita perkirakan. Lebih dari itu, tindakan kecil adalah bukti nyata yang tidak bisa dibantah. Kata-kata bisa diperdebatkan, tetapi tindakan kecil yang konsisten adalah saksi yang jujur. Orang bisa tidak percaya pada apa yang kita ucapkan, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan apa yang kita lakukan berulang kali. Disinilah kekuatan tindakan kecil. Ia membangun kredibilitas, menghimpun kepercayaan, dan perlahan-lahan membentuk reputasi yang kokoh. Dalam kehidupan modern, kita sering tergoda untuk mengejar hasil besar dengan cepat. Kita ingin sukses instan, dihormati segera, diakui sekarang juga. Tetapi stoikisme menuntun kita pada jalan yang berbeda. Jalan lambat, jalan konsistensi, jalan tindakan kecil yang berulang. Karena hanya dengan itu, kita bisa membangun keteguhan yang sejati. Bayangkan sebuah batu besar yang dipahat. Ia tidak berubah bentuk karena satu pukulan palu, melainkan karena ribuan pukulan kecil yang konsisten. Demikian pula karakter manusia. Ia tidak terbentuk dalam satu hari, melainkan dalam kebiasaan kecil yang diulang dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, jangan remehkan tindakan kecil. Bangun lebih pagi hari ini, meski hanya 15 menit lebih awal. Tahan diri untuk tidak membalas komentar negatif. Pilih kata yang jujur meskipun terasa sulit. Semua itu mungkin tampak kecil, tetapi sebenarnya itulah bukti besar siapa diri kita. Karena dalam tindakan kecil, tersembunyi fondasi besar yang menopang seluruh hidup kita. Pada akhirnya, tindakan kecil adalah ujian sejati. Siapa yang setia pada hal kecil, ia sedang melatih dirinya untuk menghadapi hal besar. Dan siapa yang meremehkan hal kecil, ia sedang membangun kelemahan dalam dirinya sendiri. Stoikisme mengingatkan kita untuk tidak menunggu panggung besar, sebab panggung itu selalu ada di hadapan kita setiap hari. Dalam keputusan kecil, dalam sikap sederhana, dan dalam tindakan yang mungkin tidak terlihat orang lain, tetapi justru disitulah kebesaran sejati sedang ditempa. Poin 5. Nilai diri. Datang dari karakter, bukan pengakuan. Kita hidup di dunia yang sangat sibuk mengejar pengakuan. Hampir setiap orang ingin dilihat, ingin didengar, ingin dipuji. Media sosial menjadi panggung utama di mana orang mengukur dirinya dari jumlah like, komentar, atau perhatian yang diterima. Namun, stoikisme mengingatkan kita bahwa nilai diri yang sejati tidak pernah lahir dari luar. Nilai diri datang dari karakter, dari siapa kita ketika tidak ada yang menonton, dari pilihan yang kita buat dalam kesunyian, dari sikap yang kita pertahankan meski tidak mendapat tepuk tangan. Epictetus, seorang filsuf stoik yang dulunya budak, berkata, "Jika kamu mencari kebahagiaan dari luar, kamu akan selalu menjadi budak keadaan. Tetapi jika kamu menaruhnya dalam kendali dirimu sendiri, maka kamu akan selalu merdeka." Kata-kata ini mengajarkan bahwa kebahagiaan dan harga diri sejati tidak tergantung pada pengakuan orang lain, melainkan pada bagaimana kita menjaga prinsip dan karakter. Pengakuan bersifat sementara. Hari ini kita dipuji, besok bisa dicaci. Hari ini orang menyanjung kita, besok bisa melupakan kita. Bila kita menggantungkan nilai diri pada pengakuan, maka kita sedang menaruh kebahagiaan kita di tangan orang lain. Hidup seperti itu rapuh, karena kita selalu cemas. Apakah orang lain masih menghargai saya? Apakah mereka masih menganggap saya berarti? Padahal, nilai diri sejati adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar atau dirampas, karena ia lahir dari dalam. Karakter adalah fondasi yang tidak tergoyahkan. Ia dibangun dari kejujuran, dari keberanian untuk bertindak benar meski tidak dilihat siapapun, dari kesetiaan pada prinsip meski dunia tidak setuju. Karakter tidak butuh sorotan, karena karakter sejati tidak mencari pengakuan, melainkan berakar pada keyakinan bahwa melakukan yang benar sudah cukup. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang dikelilingi pujian dan penghormatan, tetap menuliskan kepada dirinya sendiri dalam Meditations, "Jangan pedulikan apakah mereka bicara baik atau buruk tentangmu. Hidup sesuai dengan kebajikan, itulah tugasmu."
Kalimat ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang berada di puncak kekuasaan pun menyadari pengakuan tidak menentukan nilai. Hanya karakterlah yang menentukan siapa dirinya. Kita sering salah kaprah dalam mencari nilai diri. Kita merasa lebih berharga ketika ada orang yang memuji. Kita merasa kecil ketika orang meremehkan. Padahal, penilaian orang lain tidak pernah bisa konsisten dan seringkali tidak jujur. Ada yang memuji karena kepentingan. Ada yang meremehkan karena iri hati. Jika kita menaruh nilai diri pada itu semua, maka hidup kita akan selalu bergantung pada ombak yang tidak pernah tenang. Stoikisme mengajarkan kita untuk memindahkan pusat nilai ke dalam diri. Yang penting bukan apa kata orang, melainkan bagaimana kita memandang diri sendiri dengan jujur. Apakah saya hidup sesuai prinsip saya? Apakah saya melakukan yang benar meski tidak ada yang melihat? Apakah saya menjaga integritas saya ketika tidak ada yang memberi penghargaan? Pertanyaan-pertanyaan ini jauh lebih penting daripada apakah mereka suka dengan saya. Nilai diri yang lahir dari karakter juga membuat kita lebih tenang. Kita tidak lagi gelisah mengejar validasi. Kita tidak lagi mudah goyah ketika dikritik. Kita tidak lagi haus akan tepuk tangan, karena kita tahu nilai kita tidak ditentukan oleh suara orang lain, melainkan oleh keteguhan hati kita sendiri. Tentu saja pengakuan bisa menyenangkan. Tidak ada salahnya dihormati, diapresiasi, atau dipuji. Tetapi itu hanyalah bonus, bukan tujuan. Stoikisme melatih kita agar tetap kokoh meski tanpa semua itu. Seperti pohon yang tetap berdiri tegak meski tidak ada yang memperhatikannya. Demikianlah orang yang hidup dengan karakter, yang kokoh karena akarnya kuat, bukan karena ada yang memandanginya. Maka, berhentilah mengejar pengakuan sebagai sumber nilai diri. Hargailah dirimu bukan karena apa yang orang lain katakan, melainkan karena siapa dirimu sebenarnya. Jika karaktermu jujur, teguh, dan selaras dengan kebajikan, maka nilai dirimu sudah penuh, meski tidak ada satu orang pun yang bertepuk tangan. Pada akhirnya, nilai diri bukanlah soal popularitas atau pengakuan. Nilai diri adalah soal kesetiaan pada prinsip, soal keberanian menjaga integritas, dan soal keteguhan untuk tetap menjadi diri yang benar meski dunia tidak memberi penghargaan. Pengakuan bisa datang dan pergi, tetapi karakter adalah warisan yang abadi. Dan dalam pandangan Stoik, itulah satu-satunya nilai yang benar-benar layak untuk kita jaga. Poin 6. Waktu adalah sahabat tindakan. Dalam perjalanan hidup, ada satu hal yang selalu setia menemani kita: waktu. Ia hadir tanpa perlu kita undang, dan pergi tanpa bisa kita cegah. Waktu berjalan dengan tenang, konsisten, dan tidak pernah berhenti. Dalam pandangan Stoikisme, waktu adalah guru yang paling adil, sekaligus pengingat paling keras. Marcus Aurelius pernah menulis dalam Meditations, "Jangan bertindak seolah-olah engkau akan hidup 10.000 tahun. Kematian mengintai. Selagi engkau hidup, selagi engkau masih bisa, berbuatlah kebaikan." Apa makna dari pernyataan ini? Bahwa hidup bukanlah ruang menunggu. Hidup adalah ruang bertindak. Seringkali, kita menunda karena merasa besok masih ada. Kita menunda belajar, menunda memulai, menunda berubah, seakan waktu akan selalu menunggu kita. Padahal, waktu tidak pernah diam. Ia tidak menoleh ke belakang, dan tidak memberi kesempatan kedua. Orang Stoik memandang bahwa menunda berarti mengkhianati diri sendiri. Setiap penundaan adalah bentuk kehilangan. Mengapa? Karena kesempatan yang seharusnya kita gunakan untuk bertumbuh, berubah menjadi ruang kosong yang tidak akan kembali. Epictetus menegaskan, jangan mengatakan, "Aku akan belajar besok." Katakan, "Aku belajar hari ini." Sebab siapa yang menunda, ia telah kalah pada dirinya sendiri. Namun, penting juga kita memahami bahwa waktu tidak hanya tentang kecepatan, tetapi juga tentang kedisiplinan. Menghargai waktu berarti menata hidup agar terarah. Tidak semua tindakan membutuhkan hasil instan. Justru, tindakan yang dilakukan secara konsisten, sedikit demi sedikit, melahirkan perubahan besar. Sebagaimana tetes air yang terus jatuh mampu melubangi batu, demikian pula tindakan kecil yang terus diulang mampu membentuk karakter, reputasi, bahkan sejarah hidup seseorang. Waktu adalah sahabat bagi mereka yang mau melangkah.
Ia memberikan hadiah kepada mereka yang konsisten. Tetapi waktu juga bisa menjadi musuh bagi mereka yang lalai, yang terus menunda, yang sibuk hanya berpikir dan berbicara tanpa tindakan nyata. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup harus dipandang sebagai kesempatan, bukan penundaan. Kita tidak bisa mengendalikan berapa lama kita hidup, tetapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dalam waktu yang diberikan. Inilah inti dari kebijaksanaan Stoik. Mengisi waktu dengan hal yang berguna, dengan tindakan yang bermakna, dengan kebajikan yang nyata. Ketika orang lain sibuk menghitung-hitung kapan waktu yang tepat, orang Stoik memilih untuk bertindak sekarang. Karena waktu yang tepat bukanlah besok, melainkan hari ini. Maka, jika Anda ingin menghormati hidup, hormatilah waktu. Jangan habiskan ia untuk keluhan yang sia-sia, untuk penundaan yang melemahkan, atau untuk pembicaraan kosong yang tidak memberi arti. Gunakanlah ia untuk melangkah, untuk berbuat, untuk menanam kebajikan dalam tindakan. Sebab pada akhirnya, waktu akan menjadi saksi bisu apakah hidup Anda penuh arti, atau hanya berlalu tanpa jejak. Waktu adalah sahabat tindakan. Siapa yang menjadikannya kawan, ia akan meraih keteguhan. Tetapi siapa yang menyepelekannya, ia akan kehilangan segalanya. Poin 7. Keteguhan lebih tinggi dari emosi sesaat. Dalam hidup, kita sering diperhadapkan pada situasi yang mengguncang batin. Ucapan orang lain yang menyakiti, kegagalan yang datang tiba-tiba, atau ketidakadilan yang menekan jiwa. Dalam momen-momen itu, yang pertama muncul biasanya bukanlah kebijaksanaan, melainkan emosi. Kita marah, kecewa, sedih, bahkan tergoda untuk membalas dengan cara yang sama. Namun filsafat Stoik mengingatkan kita bahwa emosi sesaat hanyalah tamu yang lewat, sementara keteguhan adalah rumah yang sejati. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jangan biarkan jiwa menjadi budak emosi, atau terombang-ambing oleh dorongan batin. Jiwa yang teguh tetap berdiri, bahkan ketika badai datang." Kata-kata ini menyiratkan satu kebenaran. Mereka yang mampu menjaga keteguhan tidak pernah kalah oleh keadaan. Mengapa emosi sesaat begitu berbahaya? Karena ia bisa merusak hal-hal yang kita bangun dengan susah payah. Amarah sekejap bisa menghancurkan hubungan yang dipelihara selama bertahun-tahun. Keputusan tergesa karena emosi bisa menutup pintu-pintu kesempatan. Bahkan, keluhan kecil yang terus diulang bisa menggerogoti semangat hidup yang seharusnya menjaga kita tetap maju. Sebaliknya, keteguhan adalah fondasi. Ia adalah kemampuan untuk tetap tenang, berpikir jernih, dan bertindak sesuai prinsip, bukan sesuai ledakan emosi. Epictetus menegaskan, bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi cara ia menafsirkan peristiwa itu. Dengan kata lain, bukan hinaan yang merusak kita, melainkan pilihan kita untuk menyerahkan kendali diri kepada hinaan itu. Keteguhan menuntut latihan. Ia tidak muncul hanya karena kita menginginkannya. Ia lahir dari disiplin mengendalikan diri setiap hari. Dari kesediaan untuk diam ketika ingin membalas. Dari keberanian untuk memilih sabar ketika hati ingin segera marah. Dari kebijaksanaan untuk menunda reaksi. Agar tindakan yang kita ambil lahir dari nalar, bukan dari gejolak sesaat. Orang yang teguh bukanlah orang yang tidak memiliki emosi. Mereka tetap manusia, mereka tetap bisa marah, sedih, atau kecewa. Tetapi mereka menempatkan emosi di bawah kendali akal sehat, bukan sebaliknya. Mereka tahu bahwa keteguhan jauh lebih berharga daripada kemenangan semu yang lahir dari ledakan emosi. Hidup ini penuh ujian. Akan selalu ada provokasi, ketidakadilan, dan cobaan yang datang tanpa diundang. Tetapi di hadapan semua itu, pilihan ada pada kita. Apakah kita menjadi budak emosi atau menjadi tuan bagi diri sendiri? Ketika kita memilih keteguhan, kita sesungguhnya sedang memilih kebebasan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh apa yang orang lain lakukan atau katakan. Kita berdiri pada fondasi yang kokoh, di mana kata-kata kasar, hinaan, atau situasi sulit tidak bisa merobohkan jiwa kita. Inilah pelajaran besar dari Stoikisme, bahwa keteguhan lebih tinggi dari emosi sesaat. Sebab emosi adalah gelombang, sementara keteguhan adalah batu karang. Gelombang bisa datang silih berganti,
namun batu karang tetap berdiri, teguh, dan tidak tergoyahkan. Maka jika Anda ingin hidup dengan damai dan bermartabat, peliharalah keteguhan. Jangan biarkan diri Anda dipermainkan oleh emosi yang fana. Jadilah orang yang tenang dalam badai, kokoh di tengah keramaian, dan teguh di hadapan segala godaan. Sebab, pada akhirnya, yang dikenang bukanlah seberapa keras kita marah, tetapi seberapa teguh kita bertahan. Hidup yang bijak tidak diukur dari seberapa banyak kita berbicara, melainkan dari seberapa teguh kita bertindak. Dari 7 pelajaran Stoik ini, berhenti membuktikan diri lewat kata-kata, menyederhanakan pikiran, menemukan kekuatan dalam diam, meneguhkan arti tindakan kecil, membangun nilai diri lewat karakter, menghormati waktu, hingga menjaga keteguhan di atas emosi sesaat. Kita belajar bahwa kebesaran tidak lahir dari janji atau wacana, melainkan dari tindakan yang konsisten. Channel ini hadir untuk mengingatkan kita akan hal itu, bahwa stoikisme bukan sekadar filsafat kuno, melainkan panduan hidup praktis yang relevan di zaman sekarang. Di sini, kita belajar untuk lebih sedikit berpikir berlebihan, lebih sedikit berbicara tanpa makna, dan lebih banyak bertindak nyata. Bergabunglah bersama kami. Jadikan langkah kecil hari ini sebagai bukti besar dari siapa Anda. Karena hidup bukan tentang menunggu, melainkan tentang berbuat sekarang.